Kangen, aku Iya, juga iya. kangen bermain bola sama Musa Asmi. Oh ya, oh, sama Coach Titan juga. Coach Iya. Titan sama Coach Titan, benar. Nah, nah. Oke, balik lagi di segmen kedua bersama Yusa Nugraha. Kita lanjut saja langsung bersama Yusa. Yus, tadi kan Yusa udah cerita panjang lebar tentang karirnya di Belanda sampai sekarang di klub barunya. Ini kan sempat juga cedera. Jadi itu sama saja juga dengan pemainnya Unsa waktu itu, Unsa Asmi waktu itu yang namanya Diego. Diego juga berhasil eh, pulih dari cederanya, kemudian punya mental mental yang bagus. Sekarang alhamdulillah dia di Liga 1 sekarang, Diego. Di liga tertinggi, kasta tertinggi. Iya, masih kok masih sering kontak-kontak. Ya, kadang juga sekarang sering kadang kontak, dan waktu aku cedera itu juga sering Hmm. apa menanya tips ke dia kan. Dia pernah Hmm. cedera sama, jadi sering menanyakan tips ke dia. Mas Oke, Diego, oke. idola itu Mas Diego. Sama-sama striker ya, walaupun kamu Ya, winger ya. Kamu winger. Iya. Itu jadi revalidasi ya kalau istilahnya di Belanda itu ya. Apa ya, revalidasi di Belanda itu setahun. Itu apa namanya, perjuangannya Yusa seperti apa itu kok dari pertama dulu apa cedera sampai bisa sekarang bisa pulih seperti ini. ya, waktu waktu kena cedera itu sebenarnya, eh, waktu kena cedera itu aku kira pas itu pertandingan ya kena tackle gitu, dan Mhm. aku kira itu cuma sakit biasa lah gitu. Kalau pemain bola kan pasti kalau sakit gitu kan habis itu Ya, hilang, biasa. habis itu main lagi Mhm. kan. Nah, Mhm. sama seperti waktu itu main lagi, dan habis itu main 5 menit kerasa kerasa sakit lagi sampai nggak bisa jalan gitu. Nah, waktu itu harus habis itu dicek ke fisioterapi, dan fisioterapi bilangnya aku harus MRI scan ke rumah sakit. Dan setelah MRI scan ya kelihatan itu kalau PCL-nya itu putus ya. Dan Mhm. waktu itu pasti sangat sedih karena Mhm. aku belum pernah mengalami cedera yang separah itu kan. Jadi sangat Mhm. sedih tentu. Dan tapi ya habis itu ya, eh, aku tetap, maksudnya tetap nggak down gitu kan. Tetap tetap Mhm. eh, positif thinking lah, positive thinking. Dan ya habis itu aku operasi dan revalidasi. Ya, masa revalidasi itu menurutku ya sangat sulit sih, karena waktu selama masa revalidasi itu banyak up and down-nya, banyak up and down. Mhm. Ya, yang susah itu kan di Iya, validasinya itu itu. ya benar. Rehabilitasi kalau istilah Indonesia. Iya, benar-benar. Ya itu Eh, banyak up and down-nya, iya. tapi ya sama fisioterapinya dia bilang itu normal, kalau masa revalidasi itu pasti ada up and down-nya. Jadi ya aku tetap positive Hmm. thinking dan tetap Hmm. rutin ke fisioterapi. Yang paling penting kalau revalidasi itu pasti harus Hmm. rutin ke fisioterapi. Dan ya alhamdulillah setelah 1 tahun itu bisa kembali ke lapangan lagi. Dan 1 tahun nggak main bola pasti kan Iya. eh, apa sedih banget kan kalau nggak bisa main bola selama setahun, dan lihat teman-teman Iya. bermain bola gitu, sedih banget. Ya alhamdulillah Iya. setelah setahun bisa bermain bola lagi, jadi senang banget. Iya. Om juga senang sekali sama Yusa. Om Rio bangga sama Yusa. Yusa bisa 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 melewati masa-masa itu karena itu adalah masa yang untuk menguji mental Yusa sebetulnya. Tapi alhamdulillah Yusa sekarang sudah bisa pulih dan nanti insya Allah pasti akan karirnya lebih baik lagi di situ. Hmm, itu. Yus, ini kan
udah banyak perjuangan Yusa ini sampai untuk bisa sampai seperti di level yang sekarang ini. Siapa orang yang Paling berpengaruh di di hidupnya Yusa ini? Yusa ini? Yang Yang menginspirasi inspirasi Yusa yang juga. paling berpengaruh pasti orang tua, pasti ayah dan mama, karena Hmm. saat revalidasi itu ayah dan mama selalu mensupport aku, selalu memberi motivasi aku untuk selalu rutin ke fisioterapi, dan setiap hari harus latihan dan terapi biar masa revalidasinya bisa cepat. Jadi ya menurutku ayah dan mama itu yang paling berpengaruh di saat revalidasi. Jadi selain itu ayah dan mama itu yang paling berpengaruh dalam hidup, ada enggak yang misalkan salah satu tokoh entah ayah mama atau siapapun yang menginspirasi Yusa juga di sini? Kayak idol gitu ya. Ya bisa idol ataupun siapapun, atau Di mungkin bidang fisioterapi, bola atau di bidang bola. semua bisa di bola, bisa di hidup, pokoknya di hidupnya Yusa. Kalau selain ayah mama sih, kalau di bidang bola aku selalu mengidolakan Cristiano Ronaldo, karena dia juga pemain yang benar-benar bekerja keras, karena dia dulunya kan nggak punya talent bola, tapi dia tetap bekerja keras dan akhirnya bisa mencapai hampir piala top di dunia dan bisa bermain di klub yang terbagus di dunia. Jadi aku mengidolakan Ronaldo, dan selain di lapangan bola pun, di luar lapangan bola pun dia juga orang yang baik, selalu mensupport orang-orang yang nggak ada juga. Jadi itulah kenapa ya Ronaldo juga idolaku. Oke. Yus, jadi idolanya itu Ronaldo. Jadi memang kalau Ronaldo menurut Om sendiri sih itu determinasinya, semangatnya untuk menjadi yang terbaik itu yang yang luar biasa. Sekalipun dulu pun belum masuk Juventus, klub favoritnya Om nih. Saya tetap juga waktu masih di Sporting Lisbon pun Om sudah ngikutin Ronaldo waktu itu. Waktu masih umur 18, karena Om sama Ronaldo itu masih ya satu tahun kelahiran, satu angkatan waktu itu. Jadi Om ngikutin aja gitu dari dulu. Enggak, jadi Om sudah ngikutin Ronaldo sejak dulu di Sporting Lisbon itu waktu itu. Yus, ini untuk yang berikutnya Om kasih trivia kecil-kecilan nih. Jadi sebelum masuk ke yang nanti closingnya di sini, jadi ini Om sudah persiapkan sedikit 7 mini trivia, pertanyaan dijawab aja. Nanti ada 7, karena itu 7 itu kan nomor punggungnya Yusa di situ. Oh, Okay. season ini sih aku dapat punggung 21 sih. Oh, it's okay. 21 is a good number too. Oke. Nomor Tapi favorit. ya nomor favorit. Oke. Sekarang pertanyaan pertama nih, sarapan Hagelslag atau nasi goreng? Hagelslag. Oh, Hagelslag atau nasi goreng. Aduh, sarapan. Aku sih nasi goreng. Oh, yakin? Hagelslag atau nasi. Kalau Hagelslag kan coklat ya, coklat itu Hagelslag itu sama roti atau enggak? Iya dong. Oke, Hagelslag sama roti ya, pilih Hagelslag sama roti. Hagelslag sama roti ya, daripada nasi goreng ya. Iya. Oke. Yus, di yang kedua nih. Sekarang kalau di Indonesia itu lagi trennya kan sepeda ini.
Kalau di Belanda kan sudah jadi gaya hidup semuanya. Ini. Iya Ini benar. ya. Ya, Ini pertanyaan kedua nih dari Om. Tram atau train atau sepeda? Tram atau train atau sepeda? Uh. Hmm, train atau sepeda? Sepeda lah, sepeda. Sepeda. Karena aku sekarang sering sepeda. Ya, kalau di Belanda itu mau di mana-mana pakai sepeda ya, banyak sepeda ya. Bener ya, gimana pakai sepeda. Asal kalau kecuali jarak jauh itu baru naik tram atau train. Nah, oke. Yus, kalau yang ketiga nih, Yusa lebih pilih musim panas atau musim dingin? Hmm. Hmm, musim panas atau musim dingin? Aku kayaknya musim dingin kalau aku. Oh, why? Kenapa? Karena kalau musim dingin itu bisa 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 di rumah gitu bisa panas karena warming gitu kan. Kalau musim panas itu susah. Di sini kalau di Belanda susah harus cuma ada bayar doang. Jadi nggak pakai air conditioning, nggak pakai AC deh, kalau musim panas nih. panas nih. Gak ada di sini di Cuman Cuma pakai pakai wire wire ya ya, berarti. Pak, ya? iya kipas angin kipas iya Iya, iya, benar. iya, iya. Oke. Oke, berarti pilih di musim dingin. Oke. Eh, oke, sekarang nih brand, tentang brand. Adidas atau Nike? Aku sih Nike karena dari kecil sudah selalu suka pakai Nike. Ronaldo ya. Ronaldo bener. Iya, oke. Nike. Oke, terus kemudian ini klub di Belanda nih. Ajax atau Feyenoord? Oh Feyenoord pasti karena Fey- pernah bermain di Feyenoord. Feyenoord. Sekarang berikutnya pemain bola. Ronaldo atau Messi? Ini jelas Om juga udah tahu jawabannya apa ini. Jelas. Oh ini Tahu ya jawabannya sudah apa ini? Ronaldo. Terus kemudian kalau dari legend ini kan tadi kan Ajax dan Feyenoord. Sekarang kalau dari legend playernya dari Ajax dan legend playernya dari Feyenoord misalkan. Pilih legend Ajax Johan Cruyff atau legend Feyenoord Giovanni van Bronckhorst. Hmm. Johan Cruyff atau Van Bronckhorst. Sama-sama legend loh ya. Orang legend ya. Kalau aku kira Johan Cruyff. Johan Cruyff. Kenapa? Soalnya dia benar-benar legenda di Belanda juga dan eh, apa? Dia mengajarkan total football di Belanda. Jadi filosofi di Belanda bisa direpresentasi Johan Cruyff ya. Dari Johan Cruyff ya. Oke, berarti Johan Cruyff di sini. Sekarang pertanyaan terakhir ketujuh nih. Tim Nas Oranye atau tim Nas Indonesia? waduh pasti timnas Indonesia pasti. Kok pakai waduh dulu nih piye iki? Pasti timnas Indonesia. Oh, pasti timnas Indonesia. Tapi juga ngikutin nih timnas Oranye tapi tetap ikut. Timnas Oranye ya tetap ngikutin di Belanda tetap ngikutin. Tapi timnas Indonesia pasti selalu. Oke Yus, itu tadi pertanyaan mini trivia. Yus, kalau ini Om pengen tahu nih, kan beberapa dari orang Indonesia itu kan kalau sepak bola Belanda itu kan masih apa namanya kurang tercover di Indonesia. Jadi masih banyak yang masih menurut Yusa ini ada nggak sih pemain muda Belanda yang calon pemain talenta dunia, ada nggak yang misalkan setara Wesley Sneijder atau Arjen Robben atau Van Persie, ada nggak sih penerusnya?
Penerusnya yang di Belanda, aku kira penerusnya nanti Memphis Depay. Memphis Depay. Lyon. Lyon. Yang penerus muda ya, yang penerus muda. Iya. Itu Joshua Zirkzee yang dari Bayern Munchen. Joshua Zirkzee. Yang striker itu. Yang striker ya, yang bener yang Krebo itu. Oh iya. Itu dari mana kotaknya? Maksudnya? Dari asalnya dari Belanda, yang mana, kota mana? Den Haag atau Dia dari Rotterdam. Rotterdam. Juga pernah bermain lawan dia aku juga waktu di Feyenoord. Dia waktu itu memperkuat mana? Dia waktu itu di ADO Den Haag. Oh, di ADO Den Haag. Di ADO Den Haag. Oh iya. Ya, ini agak aneh nih. Yusa yang dari Den Haag mainnya di Iya, Feyenoord. mainnya di Rotterdam. Iya. Joshua yang dari Feyenoord, dia mainnya di Den Haag gitu ya. Iya, benar. Oke Yus, sekarang ada nggak nih pesan-pesan buat atau kesan-kesan Yusa ini di tahun 2020, kemudian apa yang Yusa inginkan di masa depan? Oh ya, jadi planning di masa depan ya. Jadi buat aku sih untuk planning di masa depan sih pasti yang pertama ingin bisa bermain bola di Eropa di level yang tinggi, bisa main bola profesional di level yang tinggi. Entah itu di Belanda di divisi 1 atau divisi 2 atau mungkin di negara yang lain di Eropa. Tapi yang prioritas utama itu bermain profesional di Eropa. Dan kalau seandainya di Eropa nggak bisa, aku ingin mencoba di Asia dulu, dan tentunya juga di Indonesia. Jadi itu Indonesia ya. iya planning untuk masa depan. Oke, Yus, ini Om terima kasih banget ini Yusa mau join. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol Sama-sama Om, lagi. terima kasih juga. Mudah-mudahan ini coronavirus segera selesai. Om bisa main ke sana lagi, ketemu Yusa, ketemu ayah, ketemu mamah lagi. Semua Om doain sehat semuanya, sukses semuanya. Amin. Sama-sama juga buat Om Rio dan keluarga. Dan jangan lupa buat Unsa juga dong, Yus. Oh, tentu juga sukses selalu buat Unsa Asmi. Salam buat semuanya yang bermain di Unsa Asmi. Aku juga kangen bermain bola sama Unsa Asmi. Oh ya, sama Coach Titan juga. Sama Coach Titan. Benar. Oke, Yus. Sampai ketemu lagi. Salam buat ayah sama mamah ya. Nanti kita sambung-sambung di lain kesempatan. Oke. Salam balik Om. Terima kasih. Iya. Terima kasih Yusuf. Oke, itulah obrolan kita bersama Yusa Nugraha. Sampai ketemu di episode-episode podcast berikutnya. Terima kasih. Salam olahraga.